Halo semuanya, nama saya Tavi Elian, saya dari program studi Teknik Geomatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya di sini sebagai peserta Technical Internship Supermed batch kedua tahun 2022 ingin menyampaikan hasil dari internship saya yang mana saya membuat dashboard tentang fasilitas persampahan di Kabupaten Sleman. Yang pertama ada tab potensi timbulan sampah. Di tab ini bisa dilihat di sebelah kiri ada deskripsi, kemudian di sebelah kanan ada peta dari potensi timbulan sampah. Kemudian di bagian bawah ada tabel potensi timbulan sampah yang saya buat berdasarkan kecamatan. Kemudian yang di sebelah kiri ada tabel potensi timbulan sampah yang lebih detail yaitu di cakupan kelurahan dengan potensi timbulan sampah di sini ditampilkan dalam satuan ton per tahun. Kemudian di tab berikutnya ada persebaran TPS 3R di Kabupaten Sleman. Nah, peta ini saya buat dengan range mapping dari masing-masing TPS 3R berdasarkan persentase pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing-masing TPS 3R, di mana ada TPS 3R yang dapat mengelola hampir 100% dari sampah yang masuk, bahkan ada juga yang hanya bisa mengolah di sekitar 4% atau 10% dari jumlah sampah yang dikelola. Kemudian di bagian bawah ada grafik penerimaan dan pengelolaan sampah. Jika kita lihat di sini ada TPS 3R Purwo Berhati dengan jumlah sampah yang masuk 797 ton per tahun dan hanya dapat mengelola 257 ton per tahun. Kemudian lanjut ke tab yang ketiga yaitu peta kebutuhan TPS 3R. Peta ini saya buat berdasarkan masing-masing daerah berdasarkan jumlah TPS 3R yang dibutuhkan. Nah, jumlah TPS 3R ini yang dibutuhkan didasarkan oleh jumlah populasi yang akan mendapatkan hasil besaran volume potensi timbulan sampah. Maka dari itu bisa dilihat di peta daerah yang berwarna terang merupakan daerah yang membutuhkan lebih sedikit dibandingkan daerah yang berwarna merah seperti Kelurahan Catur Tunggal yang membutuhkan sekitar 23 unit TPS 3R. Kemudian di sebelah kiri ada tabel jumlah volume dan potensi timbulan sampah. Kemudian di sebelah kanan ada tabel jumlah TPS 3R yang dibutuhkan. Kemudian tab yang terakhir merupakan gabungan dari ketiga tab yang di awal tadi, di mana di tab ini merupakan resiko persampahan daerah yang dibuat berdasarkan scoring. Scoring ini yang dilakukan menggunakan parameter dari potensi timbulan sampah, kemudian jumlah TPS 3R yang tersedia di suatu daerah tersebut, juga kebutuhan TPS 3R yang masih dibutuhkan di daerah tersebut masih membutuhkan berapa unit. Nah, jika dilihat di sini daerah yang berwarna merah merupakan daerah dengan risiko sangat tinggi, kemudian daerah berwarna oranye berisiko tinggi, dan daerah berwarna kuning merupakan daerah yang berwarna sedang. Dikarenakan di Kabupaten Sleman tidak ditunjukkan daerah dengan potensi risiko yang rendah. Jika dilihat di sebelah kiri ada di deskripsi akan menjelaskan lebih lengkap. Kemudian ada tabel faktor pengaruh risiko persampahan daerah serta grafik nilai scoring dari masing-masing kelurahan terkait risiko persampahan daerah. Cukup sekian singkat yang saya sampaikan. Semoga hasil ini bermanfaat untuk masyarakat semua. Terima kasih.